Tapi kalau emang untuk ngejarnya juara, ya emang ini kompetisi prestis walaupun ini kelas 2 dengan pesaing-pesaing yang dari liga lain tadi yang tim-tim kelas 2 dan mid table-nya, tentu ini Juve unggulan. Nah, disinilah akan pressure dari pelatih siapapun nanti pelatih musim depan, even tetap Spalletti pun dia akan punya beban besar. Kenapa? Kalau kita main di sini pressure-nya harus juara, harus minimal 4 besar atau minimal masuk final. Jadi beban itu yang harus dibawa Juventus di musim depan siapapun Spalletti pelatihnya ini gitu. dari Tapi kalau sisi kita main di statistik Champions, masih cukup unggul ya, baik dari sisi XG, kualitas peluang, baik dari jumlah peluang big chance yang diciptakan, itu sebenarnya masih nomor 2 di Italia, maupun tadi yang mungkin udah sebutkan bahwa Juve juga masih nomor 2 dari XG conceded gitu, tapi gampang bobol. Dan kalau misalnya Juve punya striker atau kiper yang cukup bisa diandalkan, harusnya sih bisa. Halo guys, balik lagi sama aku Tania, host di Suara Juventini. Nah, di sini aku mau ngomongin news nih soal Juventus resmi masuk ke Europa League. Nah, kita bakal bahas Spalletti dan juga rumor tentang Mercato. Nah, di sini aku bahas tiga materi tadi bersama dua narasumber yang udah siap banget nih bahas Juventus. Nah, oke. Yang wallpapernya Suara Juventini, Mas, boleh diperkenalkan dulu kepada penonton dengan siapa? ya, makasih Tania. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Halo Mas Adi. Nah, kalau narasumber kita yang bajunya belang-belang nih, boleh diperkenalkan Mas? Siap dengan Ya, siapa? halo halo semuanya. Saya Bustan Juventini dari Jakarta. Saya Oke, member dari Suara Juventini. Oke, halo Mas Bustan. Oke, Ya, sebelum halo. masuk ke pembahasan yang mau kita bahas hari ini nih, aku mau promosi dulu nih. Jadi di Suara Juventini itu kita ada fitur membership. Nah, jadi teman-teman bisa gabung ke membership kita, itu bisa nanti dapat kita bisa ngobrol langsung di sini dan juga nanti bakal di-invite ke grup WhatsApp itu bisa WhatsAppan itu bisa bahas tentang Juventus terus di situ. Nah, selain itu di Suara Juventus juga kita ada QR nih di bawah guys, boleh di scroll nanti. Jadi kalau teman-teman yang mau menyisihkan nih sedikit dari rezekinya itu bisa didonasikan guys, biar channel kita terus maju dan banyak penontonnya. Dadah, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Mas Adi, Mas Bustan. Oke, setelah kemarin imbang ya Mas melawan Torino, Juventus kini resmi memastikan bahwa kompetisi Eropa itu yang akan mereka jalin musim depan adalah Europa League. Nah, tentu saja secara gengsi maupun nilai finansial, Europa League itu masih jauh nih di bawah Liga Champion. Karena kita tahu Champion League bukan hanya soal prestis, tapi juga sumber pendapatan besar dan simbol level tertinggi di sepak bola Eropa. Namun di sisi lain, Juventus sebenarnya bukan klub yang asing nih dari Europa League. Bahkan kalau melihat sejarah, Juventus pernah cukup sukses di kompetisi ini. Bion Bianconeri Bianconeri tercatat pernah memenangkan trofi Europa League atau UEFA Cup sebanyak 3 kali. Walaupun terakhir kali terjadi sudah lama, yaitu tahun 1993. Nah, bedanya sekarang, Juventus akan mulai kompetisi ini langsung awal dari fase Europa League. Bukan lagi seperti format lama ketika klub gagal di fase grup Liga Champion, lalu turun ke Europa League di tengah jalan. Artinya musim depan Juventus harus benar-benar menjalani kompetisi ini secara penuh sejak awal. Nah, kalau ada pertanyaan untuk Mas Adi, kalau melihat peta kompetitor Europa League musim depan yang secara level tentu berada tentu berbeda nih dibanding Liga Champion. Kalau menurut Mas Adi, seberapa besar peluang Juventus untuk menjadi favorit utama nih di kompetisi ini? Karena kemungkinan lawan yang dihadapi juga berbeda ya, bukan bukan dari klub-klub elit seperti Real Madrid atau Manchester City, tapi lebih banyak tim level menengah dari Eropa, level menengah Eropa dari Inggris, Jerman, atau liga lainnya. Nah, kalau menurut Mas Adi, Juventus ini justru bisa memanfaatkan Europa League ini sebagai peluang realistis untuk kembali membangun mental juara di Eropa.
Oke, makasih Tania. Ini soal peluang Juventus di UEFA European League musim depan gitu. Ya kalau kita lihat dari daftar tim-tim yang ada di peserta ini 36 tim ya, jelas di Hmm. Juventus salah satu tim unggulan. Makanya mereka masuk di pot satu walaupun pot satunya rank 4 ya, rank 3 ya di bawah Leverkusen sama Benfica. Benfica. Jadi kalau kita lihat secara historical klub ya mungkin di kompetisi ini Juventus paling besar lah namanya bersama dengan AC Milan, eh, klub Italia lainnya gitu. Tapi eh, dengan bermain di European League ini kan kita punya priority. Apakah kita mau ngejar juara di sini yang terakhir kali tahun 93 artinya 33 tahun yang lalu ya, atau nanti kalau di musim depan itu 34 tahun yang lalu artinya itu kan tidak terlalu lama Juventus ini tidak juara di Eropa. Apakah mau pecah telurnya di UEFA European League musim depan? Bisa juga, tapi kita harus lihat juga komposisi squad seperti apa nanti yang akan dijalankan Juventus di Mercato di summer nanti. Apalagi tentu dengan kehilangan budget sangat gede, besar, at least 100 juta euro yang harus ditutupi dengan income dari European League akan sangat sangat sulit karena perbandingannya adalah kalau kita juara UEL ini cuma dapat hadiah prestisnya adalah dapat tiket Champions League doang gitu. Kalau duitnya cuma at least 50 juta untuk bayar Openda pun kurang gitu. Jadi at least sepertiga dari penghasilan juara Champions League. Jadi emang ini sangat gapnya terlalu jauh untuk kita untuk dapat dari sisi finansial yang tercukupi kalau kita main di kompetisi ini. Tapi kalau emang untuk ngejarnya juara, ya emang ini kompetisi prestis walaupun ini kelas 2 dengan pesaing-pesaing yang dari liga lain tadi yang tim-tim kelas 2 dan mid table-nya, tentu ini Juve unggulan. Nah, disinilah akan pressure dari pelatih siapapun nanti pelatih musim depan, even tetap Spalletti pun dia akan punya beban besar. Kenapa? Kalau ketika main di sini pressure-nya harus juara, harus minimal 4 besar atau minimal masuk final. Jadi beban itu yang harus dibawa Juventus di musim depan siapapun pelatihnya gitu. Tapi kalau kita main di Champions League ya kita nggak punya beban. Kita cuma Champions League itu cuma untuk nyari duit. Ya at least 8 besar itu udah prestasi buat Juventus. Tapi kompetisi ini tidak ada istilah oh 8 besar aja udah cukup. Enggak ada. Ini dengan nama besar Juventus di belakang ini nggak bisa targetnya cuma 8 besar. At least minimal finalis itu udah minimal banget. Kenapa? Karena levelnya klubnya di bawah rata-rata, di bawah rata-rata Juventus. At least mungkin kalau kita lihat dari semua peserta, mungkin 4 besarnya mungkin bisa Benfica, Bayer Leverkusen, AC Milan, Juventus itu 4 besar yang akan ada di semifinal. Apakah itu akan terjadi di musim depan kita nggak tahu. Tapi Juve harus di posisi itu minimal musim depan gitu. Nah ini yang jadi pressure buat tim ke depan. Apakah Mercato summer ini bisa tepat untuk menuju ke sana. Kalau kita cuma menganggap European League ini cuma buat ajang main doang, yang penting main di Eropa ya tentu ini tidak elok kalau lo melihat peserta tim yang jauh di bawah rata-rata kekuatan Juventus sendiri atau nama besar gitu. Kalau kita main di Champions League kita bisa bilang seperti itu. Ini nggak bisa dianggap remeh kompetisi ini. Apalagi kita juga akan mengejar di Serie A tentu akan mengejar untuk target 4 besar. Jadi bagaimana tim ini bersiap untuk menghadapi tiga kompetisi yang agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Atas Juve terakhir main di sini kan di tahun 2010 2011 ya. Waktu itu pelatihnya masih Luigi Del Neri kalau nggak salah. Jadi emang ini yang angkanya terlalu sangat besar buat Juventus bahwa main di kompetisi ini emang bukan kompetisi Juventus banget gitu. Kita udah lama nggak main di sini apalagi akan berdampak sama jadwal Serie A yang akan banyak main di Senin dini hari atau Selasa dini hari karena untuk mengakomodir main di Liga Malam Jumat. Ini yang akan ngebikin bagaimana skenario pelatih bermain 3 kali seminggu dengan kompetisi yang di Eropa itu di arah agak agak dekat-dekat weekend di mana Juventus bisa mainnya malam Minggu tapi harus main di Senin dini hari. Ini kan akan sangat berdampak lah bagaimana nanti kita di Serie A karena rata-rata kita main misalnya di Rabu atau Kamis di Champions League tiba-tiba harus main lebih geser 1 hari. Jadi bagaimana skuad disiapkan untuk musim depan, apakah Spalletti tetap jadi pelatih atau tidak, dan bagaimana Mercato juga itu akan berpengaruh di musim depan. Kalau lihat berbicara target minimal semifinal, tapi kalau udah masuk final targetnya harus juara. Jadi nggak ada. Jadi minimal 4 besar kita semifinal. Kalau udah masuk final ya harus dimenangkan di kompetisi apapun alasannya gitu. Karena label klubnya di bawah Juventus ini udah nggak bisa lagi. Kalau sampai kayak juara di musim depan, wah itu label badut Eropa mungkin masih nempel di Juventus sampai sekarang itu Tania. Oke, berarti Europa League ini bisa lah masuk Juventus berarti ya Mas ya, untuk nyampe 4 besar minimal. Oke nih, kalau di sisi lain nih, menurut Mas Gustan,
tentu akan ada penyesuaian besar yang harus dilakukan Juventus karena level dan ritme Europa League ini berbeda dengan Liga Champions. Nah, kalau menurut Mas Bustan, penyesuaian seperti apa yang paling penting dilakukan Juventus untuk menghadapi kompetisi ini di musim depan, baik dari sisi kedalaman skuad, rotasi pemain, mentalitas tim, sampai pendekatan Mercato. Apakah Juventus memang harus mulai membangun skuad yang lebih siap bermain di dua kompetisi dengan karakter yang berbeda? Sebenarnya bukan ini ya, bukan karakternya yang berbeda gitu, tapi bagaimana Juve membangun skuadnya itu sesuai dengan skema atau kemauan dari pelatih itu. Jadi bukan cuma pemain intinya, tapi juga kedalaman dari skuadnya. Karena kan memang dengan bermain di tiga kompetisi termasuk kompetisi lokal itu kan susah gitu kalau berharap dari starting elevennya aja yang bagus. Tapi paling nggak ada beberapa pemain dari apa namanya cadangannya itu yang juga bagus gitu. Jadi bisa dibilang squad ini harusnya punya kedalaman squad yang cukup bagus. Tapi memang salah satu tantangan dari membangun squad yang bagus kan lagi-lagi ke masalah finansial ya, karena bagaimanapun eh, uang yang bisa di-generate dari tampil di Europa League dengan dengan tampil di Champions League itu sangat berbeda jauh gitu. Itu mungkin hitungannya kalau misalnya Juve bisa misalnya ya asumsinya kalau misalnya Juve bisa tembus di 16 besar Champions League dengan Juve bisa masuk semifinal Europa League itu mungkin dari sisi hak siar, dari sisi sponsor, dari sisi jumlah tiket penonton itu mungkin bisa bisa sampai 70 sampai 80 juta gitu. Itu jumlah yang lumayan besar gitu untuk klub sebesar Juve dan tantangannya Juve itu ya karena dengan dana yang terbatas harus membangun skuad yang bisa kompetitif di tiga kompetisi itu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan dari Juventus sendiri karena kan tentu dengan musim yang cukup buruk ya di musim ini, di musim depan tentunya diharapkan akan ada perbaikan gitu. Bahkan bisa jadi kalau misalnya pelatihnya tetap Spalletti itu akan ditargetkan paling nggak dapat satu piala lah. Mungkin Copa atau bisa jadi Europa League. Itu jadi tantangan tersendiri juga ya untuk tim Juve bagaimana pendekatan Mercato-nya. Nah, untuk Mercato sendiri tentu akan berfokus pada pemain-pemain yang dengan dana terbatas ya, itu akan berfokus pada pemain-pemain yang bisa berdaya guna untuk tim dan dengan apa namanya mahar atau dengan fee dengan cost yang lebih murah itu dibandingkan dengan kalau misalnya mau mendatangkan pemain-pemain bintang yang berharga mahal. Tentu saja harus ada penyesuaian gitu untuk Juve ke depannya. Nanti ini hal yang menarik juga ya bagaimana nanti Juve itu bermain di kompetisi yang berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Ini kan pertama kali dalam 16 tahun kalau nggak salah ya. Juve bermain lagi di Europa League gitu. Jadi ada hal yang berbeda yang tentunya akan sebenarnya cukup menarik ke depannya seperti apa. Kalau saya sih seperti itu. Berarti di Europa League agak challenging ya Mas ya. Di Juventus ada di Europa League. Betul. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah, ini kita masuk news yang kedua tadi, kita bakal bahas Spalletti. Nah, kalau melihat perjalanan Juventus dari musim 2025-2026 secara keseluruhan sulit untuk mengatakan bahwa ini musim yang berhasil. Di Serie A, Juventus justru turun peringkat 6 dan gagal mengamankan tiket Liga Champions. Di Coppa Italia, perjalanan mereka berhenti cukup cepat tanpa benar-benar memberi kesan sebagai kandidat juara. Sementara di Liga Champions, Juventus juga tidak menunjukkan perkembangan besar dan hanya mampu mencapai fase playoff menuju babak knockout. Artinya, hampir dari semua target utama musim ini, Juventus belum benar-benar menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan karena itu, mulai muncul perdebatan besar di kalangan fans maupun media. Di kalangan fans maupun media. Apakah Luciano Spalletti juga harus ikut bertanggung jawab atas kegagalan musim ini? Karena sebagian mulai merasa bahwa proyek ini tidak menunjukkan perkembangan yang cukup dan pelatih tetap harus bertanggung jawab atas hasil akhir tim. Nah, kalau di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa masalah Juventus ini menilai bahwa masalah Juventus ini jauh lebih besar dari sekadar pelatih. Nah, ini aku ada pertanyaan untuk Mas Adi dan Mas Bustan nih. Nanti boleh dijawab secara bergantian. Kalau melihat kegagalan Juventus musim ini secara keseluruhan, menurut Mas Adi dan Mas Bustan, seberapa besar tanggung jawab Luciano Spalletti
terhadap hasil yang terjadi. Apakah Spalletti memang pantas mendapat kritik karena Juventus tidak menunjukkan kemajuan signifikan di Serie A, Coppa Italia, maupun Liga Champions? Atau justru Mas Adi dan Mas Busan ini melihat Spalletti sebenarnya sudah mencoba membangun sesuatu yang benar, tapi kualitas dan karakter skuad Juventus saat ini memang belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem yang diinginkan. Ayo yang mau jawab dulu nih Mas Adi atau Mas Busan? Boleh Mas Busan dulu deh. Eh, ini sebenarnya menarik banget ya kalau bahas masalah Spalletti gitu. Karena tadi aja di grup WA Suara Juventi ini itu setelah match tadi Torino lawan Juve itu dari subuh sampai pagi itu kita masih diskusi gitu. Apakah Spalletti tetap atau Spalletti harus diganti? Itu benar-benar diskusi yang menarik ya. Makanya kalau teman-teman mau diskusi juga bisa gabung dengan jadi membership Suara Juventi ini. Di situ kalian akan bisa berdiskusi yang cukup alot gitu dan seru dengan teman-teman yang lain tentang Juventus. Nah, kalau balik lagi ke Spalletti ya, eh, kalau dibilang apakah Spalletti tetap mendapat kritik ya tetap gitu kalau dibilang Spalletti mendapat kritik. Kalau saya pribadi ya, karena memang ada beberapa hal di Spalletti yang tentunya dianggap masih kurang gitu. Termasuk dengan kadang-kadang dia terlambat untuk mengganti pemain ya. Tapi sebenarnya atau ada juga kritik terkait dengan Spalletti ini masih belum bisa membangkitkan grinta gitu atau semangat Juventini seperti biasanya untuk bisa eh, benar-benar pemain itu menginginkan untuk menang gitu. Itu yang masih dikritik. Tapi kalau mau dilihat dari sisi lain juga sebenarnya Spalletti ini dari sisi statistik masih cukup unggul ya, baik dari sisi XG, kualitas peluang, baik dari jumlah peluang big chance yang diciptakan itu sebenarnya masih nomor 2 di Italia maupun tadi yang mungkin udah sebutkan bahwa Juve juga masih nomor 2 dari XG conceded gitu. Tapi gampang bobol dan kalau misalnya Juve punya striker atau kiper yang cukup bisa diandalkan, harusnya sih bisa empat besar musim ini tuh harusnya bisa aman gitu. Tapi ya itu nggak terjadi ya sudahlah, udah lewat. Kedepannya mungkin eh, kalau misalnya masih Spalletti, nah hal itu tuh yang perlu diperbaiki lagi itu di sisi Mercato ya. Bagaimana ada sinergi antara direktur, antara CEO, antara pemilik dan juga pelatih ya. Bagaimana satu visi untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan skemanya pelatih. Nah itu tuh yang jadi PR Juve ke depannya. Terkait dengan masalah mental, kalau saya sih pribadi mental itu kan nggak bisa dibangun juga gitu ya dalam semusim. Apalagi Spalletti sendiri ini masuk di bulan Oktober, nggak benar-benar satu musim full ya, yang dia melewati samar gitu pramusim nggak itu Spalletti melewatkan hal itu dan itu cukup sulit untuk Spalletti bisa membangun mental dalam waktu kurang dari semusim dan situasi skuad Juve saat ini masih tanpa pemimpin gitu atau tanpa pemain-pemain yang bisa dibilang jadi panutan ya karena memang pemain-pemain yang disegani karena sudah bermental juara itu tuh yang masih kurang di skuadnya Juve dan itu jadi benar-benar PR tuh untuk eh, apa namanya untuk Spalletti ke depannya kalau misalnya masih di Juve, bagaimana dia bisa membangun mentalitas. Tapi itu sih harusnya seiring dengan jalannya waktu dan dengan mendatangkan pemain yang tepat, harusnya sih tetap bisa gitu. Karena di sisi lain juga kalau dengan Spalletti ini bisa ada sustainability ya. Jadi nggak setiap saat bongkar pasang gitu. Karena selama ini kan Juve hampir setiap musim bongkar pasang pelatih gitu. Bahkan bukan cuma pelatih, CEO, direktur olahraga, direktur teknik dan segala macam itu hampir tiap musim selalu dirombak gitu. Dan ini benar-benar nggak hasilnya malah menurun. Nah, itu tuh yang perlu dievaluasi juga bagaimana pemilik atau Elkan ini mulai untuk memikirkan masalah sustainability karena jangan sampai nih orang-orang yang ada di Juve ini jadi nervous sendiri gara-gara dia khawatir gitu dengan dia orang-orang di Juve itu jadi dalam tekanan besar karena wah ini eh, jangan-jangan dalam semusim udah dipecat gitu. Jangan sampai ada hal kayak gitu juga gitu, tekanan yang berlebihan ke orang-orang yang ada di Juve itu sih yang harusnya bisa dipikirkan lagi untuk lebih memikirkan sustainability. Itu sih kalau dari saya. Oke nih, kalau Mas Adi ini kira-kira sama gak nih Mas pendapatnya sama Mas Bustan? Nah, Kalau kalau gue berbeda? agak sedikit mikirnya gini, Spalletti datang di kondisi tim Juve lagi hancur sama Tudor, ya bangkitin. Cuman kita gini, pelatih caretaker kita punya harapan tuh ekspektasinya besar. Apalagi Spalletti ini banyak dibilang bahwa
oh ini pelatih beneran nih setelah kita pakai pelatih Penjas 2 kali gitu. Nyatanya Spalletti juga ya namanya doang pelatih senior tapi levelnya Penjas juga gitu. Kegagalan Juve masuk rank 6 ini kan sebenarnya kita udah di atas angin di Jonathan 36 gitu. Jadi di Jonathan 36 Juve ini di atas angin karena kita masih di rank 3 saat itu. Terus tiba-tiba 37 dan 38 kita melorot sampai rank 6 di akhir klasemen. Jadi kan ini benar-benar apa ya magic moment yang benar-benar parah gitu. Jadi bagaimana 2 game terakhir itu penentu Juventus justru kita nggak main di Champions League gitu. Bahkan dari preview pertandingan lawan Torino pun udah banyak pesimis bahwa kita akan main di Liga Malam Jumat alias UEL. Jadi dari sini dia udah kelihatan bahwa Juve parah dalam cara ini bahwa squad ini yang musim lalu sama sama Tudor bisa 4 besar, at least menambah RKM musim ini benar-benar nggak ketolong lagi untuk masuk Champions League. Nah, jadi kenapa gitu? Dan Spalletti tempat membenahin tim ini jadi lebih baik. Iya, lebih baik secara permainan. Tapi kan kita nggak lihat itu cuma main doang. Kita lihatnya hasil. Dia level pelatih yang udah pernah juara, tapi nggak bisa achieve target untuk target 4 besarnya Juventus gitu. Ya, dia dibayar 3 juta euro. Ini gaji 3 juta euro gede ya. Karena uh, just to know ya, Spalletti ini di Napoli, di timnas Italia gaji 3 juta euro untuk full 1 season. Di Juventus nggak nyampe satu musim, tapi gaji 3 juta euro. Ini benar-benar gaji gede. Tiba-tiba Juve belum mastiin apapun prestasi untuk 4 besar, dia di-extend sampai 2 musim ke depan. Ini kan udah nggak masuk akal. Sekarang kondisinya adalah bagaimana dengan dibilang Spalletti berhasil ketika Juventus rank 6 gitu. Kalau kita rank 6 dengan pelatihnya Tudor, at least Tudor ya rank 6, ya mungkin Juventus ini akan nggak sangat kecewa sama Tudor ya. Tapi bagaimana dengan Spalletti ini? Ini ada pro kontra. Bahkan di grup rame tadi seperti Mas Butan bilang bahwa itu rame pembahasan apakah akan diganti pelatih baru atau tetap Spalletti. Nah, ini jadi apa ya? Lelucon lah buat manajemen bahwa ketika tim belum berprestasi tapi perpanjang kontrak pelatih, ketika gagal dan manajemen ingin mengevaluasi semua, ya ini akan jadi benturan lagi. Siapa yang mau dikorbankan? Pelatih lagi kah yang baru perpanjang kontrak atau Komoli dan the gang ya yang cabut? Otomatis kita akan merubah lagi struktur tim baru lagi seperti di awal-awal Giuntoli datang ke Juventus. Jadi benar-benar 3 musim, 3 kepala orang yang megang transfer. Ini kan udah nggak beres ini klub gitu. Jadi kita mau siapa yang dikorbankan? Kalau korbannya Spalletti, oke. Tapi kita bayar pesangon dua musim lagi gitu karena dia udah di Sama extend kontraknya. Tapi kalau kita pecat Mota Komoli juga. CS ataupun siapa, itu juga bingung. Jadi siapa yang harus disalahkan gitu kan? Kalau bilang bicara Spalletti hasilnya bagus, ya enggak secara hasil ya. Karena kita rank 6 dengan pelatih kayak Spalletti itu juga justru lucu gitu. Sama kayak Milan pelatihnya Allegri tapi peringkat 5 itu sama-sama nggak masuk akal. Maksud gue nggak masuk akal dengan kondisi kita punya pelatih yang levelnya pernah juara pernah Scudetto, bukan pelatih penjas yang kayak Tudor, Mota gitu. Jadi benar-benar mengecewakan secara hasil, tapi secara permainan oke, kita mainnya bagus. Main bagus doang, tapi kita nggak masuk Champions League juga agak jadi sedikit lelucon lah buat Juventus di musim ini. Jadi gagalan di Copa, kita kalau Champions League, nah ini Champions League juga lucu ya. Kita oke kalah karena orang 10, jelas kalah 10 pemain, tapi ketika kita kalah 10 pemain itu kita mainnya Justru tetap menyerang loh. Akhirnya dibantai 5-2 itu problemnya baru di leg kedua baru kita beban berat. Jadi Spalletti secara main bagus, tapi secara hasil nggak melihat bahwa Juventus ini klub besar. Ya lu kalau rank 6 di Napoli saat dia megang, ya mungkin lu cuma dipecat doang sama ADL sekarang sama owner klub. Tapi di Juventus pressure akan sangat besar. Kenapa? Brand Juve terlalu besar buat Italia untuk main di kompetisi itu. Dan dia bawa Juve ke kompetisi itu. Ini bisa dibayangkan bagaimana tim yang punya glamorisasi besar di Italia seperti Juventus ini dibawa sama pelatih yang pernah Scudetto itu ke kompetisi kelas 2 di Eropa. Jadi gua nggak bisa bilang dia berhasil, tapi secara permainan oke berhasil, tapi secara hasil nggak banget karena menurut gua Juve nggak pantas main di kompetisi itu. Bahkan kita pun eh, nggak pernah berpikir Juve bisa main di kompetisi itu gitu. Mungkin kita berpikir bahwa oh ya paling nggak dapat Mercato di Januari karena nggak dapat striker, dapatnya cuma home doang ya. Tapi nggak bisa jadi alasan kenapa lu dapat lu bisa maksimalin Yildiz, bisa maksimalin Ciku pemain-pemain yang ada gitu. Cuman untuk target 4 besar gitu. Kecuali kalau Spalletti masuk targetnya Scudetto ngejar Inter, mungkin ya kita butuh striker, dia harus minta striker wajar. Tapi kalau cuma untuk ngejar 4 besar, butuh striker house goal dan kita dikasih Boga yang bisa achieve juga bisa ngegolin tapi nggak bisa ngebawa Juventus ke 4 besar, kecewanya apa? Karena kegagalan kita menang di pertandingan-pertandingan yang penting untuk Juventus tapi kita kalah. Bukan kita nggak menang itu berapa cuma 1 kali ya di 5 game terakhir itu juga
agak lucu sih buat untuk ngejar 4 besar, dan akhirnya ya kita harus terima hasil buruk ini dan kita harus siap menuju kompetisi tahun depan. Ya apakah Spalletti akan lanjut? Ya mungkin manajemen lebih milih pasti Spalletti lanjut. Kenapa? Karena nggak perlu bayar pesangon. Kita juga masih bayar gaji Thiago Motta. Karena sampai saat ini nganggur, Juve masih bayar gaji juga. Jadi apakah manajemen mau memecat Spalletti dan mengganti pelatih baru, tapi menggaji 3 pelatih dalam satu musim sekaligus? Itu mungkin nggak bisa dipikir manajemen lagi. Apalagi kita Mercato dengan income yang tentu bermain di kompetisi kelas 2 itu kan berhubungan sama cuan, sama duit ya. Jadi ya gue yakin pilihan terbaik paling Spalletti dipertahankan, tapi dengan mengevaluasi kinerja struktur manajemen yang dilakukan sama owner klub. Mungkin dalam sini Elkan akan melihat siapa yang harus dikorbankan. Mungkin kita agak mengurangin staf-staf yang tidak penting di Juventus untuk persiapan di musim depan. Secara hasil ini kan ya gagal secara hasil di lapangan, tapi sukses mungkin main di lapangan. Mainnya bagus tapi hasilnya nggak bagus gitu kan ya. Oke, berarti kalau Spalletti dipecat agak sayang juga harus bayar penaltinya Mas ya. Nih penonton kita gimana nih, setuju nggak nih sama jawaban Mas Bustan dan Mas Adi? Boleh di komen aja guys, gimana pendapat kalian juga soal Spalletti. Nah oke, kita masuk ke news yang ketiga nih. Nah, salah satu sumber masalah terbesar Juventus musim ini sebenarnya itu cukup terlihat jelas ya, produktivitas lini depan. Nah, Juventus memang masih bisa menciptakan peluang, tapi dalam banyak pertandingan mereka kesulitan memiliki striker yang benar-benar konsisten menjadi predator di kotak penalti. Di situasi Dusan Vlahovic sendiri juga sampai sekarang masih belum benar-benar jelas. Rumor mengenai kemungkinan hengkangnya Vlahovic terus muncul. Nah, untuk saat ini peluang keluar tampaknya mulai terasa lebih besar dibanding bertahan. Karena itu Juventus mulai kembali dikaitkan dengan beberapa nama striker baru untuk di musim depan. Salah satu nama yang muncul adalah Alexander Sorloth dari Atletico Madrid. Nah, Sorloth dianggap menarik karena profilnya itu cukup spesifik, striker target man, kuat duel di udara, direct, produktif, dan punya insting gol yang cukup konsisten. Nah, di musim ini sendiri, Sorloth berhasil mencetak sekitar 20 gol meski cukup sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Menariknya lagi, Atletico Madrid disebut membuka angka kemungkinan melepas Sorloth itu di angka sekitar 30 sampai 35 juta euro dengan gaji yang masih cukup realistis untuk Juventus. Nah, kalau menurut Mas Adi nih, melihat Juventus mulai dikaitkan dengan Alexander Sorloth, apakah ini memang tipe striker yang dibutuhkan Juventus saat ini? Karena secara profil Sorloth ini terlihat lebih seperti striker klasik, kuat secara fisik, agresif dalam kotak penalti, dan sangat direct dalam penyelesaian akhir permainannya. Ya, ini mungkin gini, Spalletti ingin melihat Juve itu punya striker yang kalau di Roma tuh kayak tipikal premnya Edin Dzeko saat itu ya. Striker Ya, tinggi besar, kuat pegang bola, jadi pemantul, terus juga bisa opsi finisher di kotak penalti gitu. Tapi di Juventus dia tidak punya dapat striker seperti itu. Sempat ngincer Mateta sama Enesri di apa Winter tapi nggak dapet. Akhirnya ngincer Alexander Sorloth. Ya ini mungkin tipikal striker yang dibutuhin untuk Juventus saat ini. Tapi cara main Juventus tuh nggak sama dengan Atletico Madrid tadi yang disebutin data 20 gol itu. Itu Sorloth itu kan banyak main di babak kedua ketika si Atletico ini banyak main bola-bola crossing. Jadi bola-bola diagonal dari samping untuk diarahkan ke Sorloth. Nah, Juventus siapa pemain yang punya akurasi crossing sebaik di Atletico Madrid untuk bisa maksimalin bola-bola udara. Ini juga akan jadi PR ketika datang ke Juventus. Untuk main bola direct, oke, bisa main bola direct. Tapi kan tentu dia akan adaptasi lagi dengan back-back di Italia yang banyak bermain lebih lebih deep lagi dibandingkan di main di Liga Spanyol. Jadi akan ada banyak pertimbangan juga. Kalau oke secara profil bagus lah, mungkin kita bisa ngomongin ini 11-12 sama Dusan Vlahovic gitu ya. Tapi kita juga harus lihat cara main di Atletico Madrid sama di Juventus kan nggak sama gitu. Karena Atletico Madrid banyak main counter attack, jadi banyak space terbuka ketika bola itu di diagonal dari belakang ke depan. Jadi banyak space kosong. Nah, apakah di Juventus dapat space seperti itu? Ya tentu tidak. Tentu lawan akan bermain lebih bertahan ketika menghadapi Juventus. Jadi ini akan jadi problem taktikal yang mungkin agak sedikit menyulitkan untuk adaptasinya Sorot kalau emang jadi ke Juventus. Tapi secara profile emang Juve butuh striker-striker betul begini gitu. Jadi eh, kita boleh beli 30 juta asal emang sesuai dengan Spalletti. Tapi cara mainnya juga harus di-adjust.
Itu Liga Spanyol dengan Serie A berbeda, dan ketika dia akan menghadapi tim yang bermain bertahan total, tentu Sorloth akan kesulitan juga nanti. Kita akan lihat bagaimana nanti dia bermain di lawan tim-tim yang levelnya papan bawah gitu. Jadi kita akan lihat. Dan yang untuk opsi umpan crossing, nah ini juga kita nggak punya. Jadi akan problem lagi cara main ngesetnya seperti apa gitu untuk di tim ini, di jasa seperti apa. Ya kalau sosok profil striker begini mah ya gue ini kayak Zeko datang ke Roma gitu, dan datang Zeko belakang ke Roma terus punya salah sayap kanannya, jadi bener-bener predator yang tinggal finisher doang dapat gawang, tapi siapa yang mengumpan dan siapa yang supply itu akan jadi pertanyaan besar di Juventus. Apakah punya kualitas sama seperti di Atletico Madrid atau tidak gitu. Ini akan jadi ujian pertamanya Sorot ketika datang ke Juventus. Selain adaptasinya pindah liga, itu kita punya striker of J David itu kan jago di Liga Prancis, masuk ke sini kan ya kita kayak tahu kayak apa mainnya. Openda juga seperti itu. Jadi adaptasi dia bermain di Serie A itu akan jadi problem juga. Kalau dia cepat adaptasi, mungkin eh Juve akan bisa punya striker gacor di lini depan yang kita dambakan setelah mungkin at least 3 tahun ya. Itu kan ya. Ya, berarti meskipun Charlotte didatangkan, ada PR buat pemain lainnya menyesuaikan juga ya Mas ya. Oke, nah kalau di sisi lain nih, melihat situasi finansial Juventus setelah gagal ke Liga Champions, kalau menurut Mas Bustan, apakah transfer Alexander Sorloth ini sebenarnya masih realistis untuk dilakukan? Karena dengan harga transfer yang disebut berada di kisaran 30 sampai 35 juta euro, ditambah gaji sekitar 4 juta euro per musimnya, tentu Juventus masih tetap berhitung cukup ketat ya di Mercato musim panas nanti. Kalau menurut Mas Bustan, apakah Sorloth ini masih termasuk opsi yang masuk akal nih secara finansial untuk Juventus? Ya sebenarnya Charlotte ini striker yang pernah saya pengen masuk di Juve gitu, tapi itu udah lama itu pas zaman-zaman kayaknya pas Pirlo mau masuk ya. Itu dulu Juve emang cari striker prima punta yang mendampingi Cristiano Ronaldo waktu itu, tapi akhirnya yang dipilih Morata ya. Dan waktu itu juga Charlotte masih terlalu muda dan memang setelah perjalanan karirnya masih agak apa namanya belum terlalu konsisten gitu sampai akhir-akhir ini akhirnya bisa lumayan nyaman di apa namanya di Atletico Madrid. Dan kalau kita melihat angka-angkanya ya itu sebenarnya karena umurnya aja sih, umurnya itu dia udah 30 tahun ya. Ya meskipun di Italia itu sendiri sih dibilang oh, umur 30 itu masih muda itu, tapi ya tetap aja gitu untuk striker itu udah lumayan sih ukurannya, apalagi dengan harganya yang 30 sampai 35 juta euro itu lumayan cukup mahal gitu untuk Juve. Dan dengan gaji 4 juta itu sebenarnya ada opsi lain sih. Kemarin itu sempat ada rumor juga kalau kalau Muani itu masih harganya masih sekitaran seperti itu. Walaupun dengan gaji yang lebih tinggi, tapi sebenarnya kalau Muani sudah mau untuk menurunkan gajinya. Ya paling kalau dihitung-hitung kos tahunannya dengan kontrak kalau Muani yang bisa lebih panjang, itu ya mungkin paling beda-beda 4 juta sampai 5 juta lah. Kalau hitung gaji kotornya juga itu nggak terlalu jauh juga, tapi Juve bisa mendapatkan striker yang lebih bisa dibilang lebih komplit ya secara secara karakter gitu, dan dia juga udah pernah cukup bagus gitu di Juve. Tapi ya ini sebenarnya tergantung ini lagi ya, tergantung bagaimana pilihan dari pelatih musim depan yang kemungkinan besar masih akan Spalletti ya. Dan bagaimana kinerja dari direkturnya Juve untuk mencari pemain-pemain yang cocok gitu. Tapi kalau dibilang Charlotte sih harganya masih kemahalan gitu untuk pemain yang usianya 30 tahun itu sih. Oke, berarti masih untuk Juve sekarang ini masih kemahalan Mas Orlotnya ya. Iya karena udah tua juga, udah 30 tahun. Umurnya juga udah bukan umur yang masih cukup muda ya. Iya betul. Oke, ternyata itu deh guys pembahasan kita dengan Mas Adi dan Mas Bustan mengenai Europa League, Spalletti, dan Mercato. Ternyata kita sudah berada di akhir sesi Mas. Jadi kita sudah selesai ini membahas mengenai Juventusnya. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Bustan. Tadinya pamit undur diri. Nah, sebelum kita tutup pembahasan kali ini, kita yel-yel dulu Mas.
Udah siap nih Mas Adi, Mas Busan buat yel-yelnya udah semangat belum? Udah siap, Ini siap Oke, siap. semangat ini walaupun kalahan walaupun seri. oke. Fino Alavine. Forza Forza Juve. Juve. Dadah guys. Ya, thank Oke, you. nah lebih enak tuh closingnya ya.